Dunia nampaknya sudah tidak malu-malu kucing untuk berani melawan tirani Amerika Serikat pimpinan Donald Trump. Lawatan sang presiden ke Beijing justru tidak membuahkan hasil apapun dan hanya sekedar pertemuan seremonial. Jika kalian sudah melihat cuplikan video tadi, nampak jelas Trump merasa tidak suka dengan perlakuan Xi Jinping. Raut wajah cemberut yang seolah memendam emosi terlihat saat Xi Jinping memberikannya kursi lebih rendah. Benar saja, saat hendak pulang, Trump langsung membuang seluruh pemberian hadiah yang diberikan oleh Beijing. Perlawanan China terhadap Amerika Serikat juga diperparah oleh sikap Eropa yang semakin getol menghalangi kebejatan Trump. Yang lebih parah, Donald Trump terus mendapat tantangan perang dari sejumlah pihak, termasuk sekutu mereka di Uni Eropa. Apakah Trump murka dengan perlakuan buruk Xi Jinping dan menyatakan perang? Bagaimana dunia bisa bertahan setelah beberapa negara melakukan perlawanan? Cetak Gol coba merangkum dunia melawan tirani Amerika Serikat. Donald Trump dipermalukan habis sekutu dan lawan sebagai berikut. Dipermalukan habis Xi Jinping saat melawat ke China. Donald Trump mungkin berpikir tidak ada negara yang berani melawan kebijakan Amerika. Status negara adidaya membuktikan Paman Sam menjadi admin yang mengatur dunia. Status inilah yang dimanfaatkan Donald Trump untuk membuat kebijakan sesuka hati. Termasuk berencana merebut pengelolaan Selat Hormuz dari tangan Iran. Semenjak merecoki Republik Islam Iran, satu persatu masalah mulai berdatangan. Amerika Serikat kini tercekik hebat akibat masalah inflasi karena perang melawan Iran. Level inflasi Paman Sam kini berada di angka 3,8% secara tahunan, alias naik 0,5% dibanding bulan sebelumnya yang hanya menyentuh 3,3% saja. Masalah inflasi ini merembet kemana-mana. Harga bahan bakar minyak, sektor pangan dan jasa juga mengalami lonjakan hingga 0,7% yang menjadi tertinggi sejak 2022. Bahan kebutuhan pokok seperti daging sapi, gula, sayur dan buah juga ikut membengkak. Faktor kenaikan ini dipicu oleh terputusnya rantai pasokan distribusi global karena penutupan Selat Hormuz. Trump pun mencoba memutar otak mengatasi masalah tersebut. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini mencoba mendekati sang sekutu terdekat Iran, siapa lagi kalau bukan China. Trump mungkin berpikiran lawatannya ke China akan bikin Xi Jinping berbalik dukungan. Presiden kelahiran New York ini bahkan sudah mengklaim untuk membantu Washington menekan Iran. Bukan dukungan yang didapatkan, melainkan perlawanan keras dari Xi Jinping. Presiden China ini menegaskan Beijing tetap berpihak ke Iran dan tidak akan ikut dalam operasi Selat Hormuz. Layaknya seperti anak kecil, Trump malah ngambek kepada China. Sang presiden menegaskan Amerika Serikat tidak membutuhkan bantuan apapun yang berasal dari Beijing. Tadi awalnya Trump mengklaim China sudah sepakat membantu, tetapi sekarang dapat penolakan malah tantrum. Kondisi ini diperparah dengan perlakuan buruk dari Xi Jinping. Xi seolah sedang menunjukkan China lah yang menjadi penguasa sekarang. Lihatlah bagaimana Trump menunjukkan raut wajah cemberut seolah sedang memendam emosi. Well, today I'm hosting the President and his officials in the Zhongnanhai compound for tea. This is the place where party. Trump tampak cemas lantaran Xi Jinping memberikannya kursi yang lebih rendah. Tentu ini seolah menurunkan derajat dan harga diri Trump yang selama ini dikenal sebagai pemimpin penguasa dunia. Apa reaksi Trump melihat Xi Jinping yang telah mempermalukan dirinya? Yap, sang presiden justru tantrum dengan membuang semua pemberian hadiah saat lawatannya ke Beijing. Ratusan kotak hadiah tidak dibawa dan biarkan tergeletak begitu saja di bandara. Yang lebih memalukannya lagi, berbagai tekanan yang diberikan Trump ke Xi Jinping tidak membuahkan hasil. Lawatannya ke Beijing dinilai hanya sekedar membuang-buang waktu saja.
Kunjungan yang awalnya untuk menyelesaikan masalah Iran malah berbalik arah menjadi ajang untuk mempermalukan Trump. Pria berambut pirang ini lagi-lagi gagal menaklukkan pemimpin negara. Kegagalan meraih komitmen konkret dari China tentu membuat posisi Trump kian rentan. Menjelang pemilu paruh waktu mendatang, sentimen sang presiden kian merosot tajam. Jika tidak segera diselesaikan, posisi Trump rawan untuk dimakzulkan. DPR AS beberapa waktu lalu melakukan voting di gedung Capitol. Hasilnya, 232 suara menyetujui pemakzulan Trump yang berbanding dengan 197 suara menolak. Dari 232 suara yang menolak, bahkan berasal dari 10 anggota Partai Republik. Hal ini tentu menjadi karma nyata yang harus diterima Donald Trump. Sebab selama ini Amerika Serikat pimpinan Trump yang selalu menjadi pengacau konflik di Timur Tengah. Eropa mulai memerangi dan memusuhi Donald Trump. Tidak hanya China yang berani melawan, negara sekutu seperti Eropa juga ikut berani melawan. Hubungan diplomatik antara benua biru dan Washington telah berada di titik nadir. Sebuah survei terbaru menunjukkan mayoritas warga Eropa ingin lepas dari pengaruh Amerika Serikat. Survei ini dilakukan dari lembaga riset asal Jerman yakni Bertelsmann Stiftung. Lembaga survei ini menyebut 70% penduduk percaya Uni Eropa harus sudah lepas dari kekangan Amerika. Sentimen buruk ini semakin menyebar luas hingga sampai negara Inggris. Penduduk Ratu Elizabeth menginginkan 67% negaranya tidak bergantung penuh pada Amerika Serikat. Perpecahan Eropa dan Amerika nampaknya sulit untuk bisa diselesaikan. Sebut saja negara seperti Austria yang bertindak berani mencegat pesawat mata-mata AS. Bahkan otoritas Swiss sampai mengerahkan jet tempur Eurofighter Typhoon demi menghentikan armada U-28 Amerika. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali beruntun pada tanggal 10 dan 11 Mei 2026. Awalnya, Austria sudah mengizinkan wilayahnya untuk digunakan oleh 2 pesawat AS pada tanggal 10 Mei. Tetapi, Amerika justru menggunakannya dan mengirim 2 pesawat berbeda. Yang lebih parah, pihak Paman Sam tidak memberikan pemberitahuan sama sekali. Peristiwa tersebut seolah menjadi pengingat bahwa Amerika tidak bisa berbuat seenaknya. Dan yang lebih ironis, pencegatan ini diyakini turut merusak agenda AS. Sebab, pesawat U-28 identik digunakan untuk intelijen sinyal dan operasi pengintaian. Entah operasi apa yang dijalankan Paman Sam, tapi yang jelas rencana tersebut terus terhambat karena insiden ini. Masalah dengan Austria belum selesai. Amerika kembali ditimpa masalah lainnya. Gak ada angin, gak ada hujan. Trump secara tiba-tiba batal mengirimkan 4.000 tentara ke Polandia. Buat kalian yang tidak tahu permasalahan ini, kami akan menerangkannya secara singkat. Amerika Serikat langsung mengirim ribuan tentara dan sejumlah alutsista ke Polandia. Tujuannya agar bisa menekan Jerman dan beberapa negara Uni Eropa yang membangkang. Bukannya disambut baik, pemerintah Polandia malah meminta untuk menarik rencana tersebut. Perintah untuk membatalkan pengerahan pasukan dan alutsista sudah dikonfirmasi oleh Pete Hegseth. Penarikan ini dipicu karena tidak mendapat restu dari pemerintah Polandia, sebab Washington sebelumnya tidak memberitahu akan mengirimkan pasukan ke Polandia. Mereka menelpon saya kemarin, mereka tidak tahu, mereka terkejut, kata Don Bacon selaku anggota DPR Partai Republik. Sikap keras Eropa juga nggak hanya ditunjukkan ke Amerika Serikat saja. Sekutu setiap Paman Sam yakni Israel juga mendapat balasan setimpal dari Eropa atas perbuatannya. Menurut laporan CNBC, sanksi tersebut menyasar 3 tokoh penting dan 4 organisasi pemukiman yang dinilai bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga Palestina. Menariknya, sanksi ini sejatinya sudah diajukan sejak lama. Namun Eropa selalu gagal melaksanakannya karena veto dari Viktor Orban yang saat itu menjabat Perdana Menteri Hongaria. Kini posisi tersebut telah digantikan Peter Magyar yang memilih menghentikan dukungan ke Israel dan mendukung langkah Uni Eropa. Sudah saatnya kita bergerak dari kebuntuan menuju tindakan nyata. Ekstremisme dan kekerasan membawa konsekuensi, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Tidak sekedar ancaman belaka,
Sejumlah negara juga menunjukkan keseriusan untuk memerangi Israel dan Amerika Serikat. Sebut saja Jerman yang justru senang bisa terlepas dari belenggu Paman Sam. Berdasarkan laporan The Economist, petinggi militer tertinggi Jerman, Jenderal Krastenbrück, sudah mengeluarkan sabdanya. Menurutnya, Angkatan Bersenjata Jerman atau Bundeswehr kini sedang dipersiapkan agar benar-benar siap menghadapi perang. Bahkan, Friedrich Merz selaku Kanselir Jerman menyebut, Bundeswehr telah menjadi angkatan darat konvensional paling kuat di seluruh Eropa. Mereka punya blueprint jangka panjang untuk mencapai revolusi besar pada 2039. Sebut saja seperti keunggulan teknologi termasuk kemampuan serangan presisi jarak jauh. Dapatkan 8 piece celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dunia kompak mengucilkan Donald Trump. Setelah banyak dipermalukan oleh negara lain, Trump mungkin masih berpikir dirinya adalah raja. Presiden berambut pirang ini kembali berbuat ulah ingin mencaplok negara Kuba. Trump percaya diri bisa menaklukkan Kuba hanya dalam sekejap saja. Bagaimana tidak, Angkatan Bersenjata Paman Sam dikenal kuat dan sulit tertandingi oleh negara manapun, termasuk memiliki kapal induk Abraham Lincoln yang akan masuk ke lepas pantai Kuba. Kuba yang akan kita rebut hampir segera. Kita memilih salah satu kapal induk besar, mungkin USS Abraham Lincoln. Mereka berkata kepada saya, mohon ampunan dan menyerah, kata Trump. Lantas apakah benar ucapan Trump yang menyebut Kuba akan menyerah? Negara Amerika Serikat ini nampaknya ingin mencontoh Iran yang dikenal sebagai bangsa kuat. Presiden Kuba menyatakan kedaulatan negaranya menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Miguel Diaz-Canel akan memberikan perlawanan keras apabila Paman Sam nekat menyerang Kuba. Menghadapi skenario terburuk, Kuba memiliki satu jaminan. Setiap agresor eksternal akan menghadapi perlawanan yang tak tergoyahkan, kata Presiden Kuba ini. Perlawanan serupa juga digelorakan oleh Duta Besar Kuba untuk Amerika Serikat. Torres Rivera menyatakan rakyat dan pemerintah Kuba siap memberikan perlawanan. Kami siap membela diri kami sendiri. Dan soal bagaimana kami mempersiapkan diri, kami tak melakukannya untuk tindakan ofensif. Kami tidak bersiap menjadi pihak yang bertindak pertama terhadap wilayah AS maupun rakyat AS, kata Torres Rivera. Di sisi lain, Amerika Serikat juga terus mendapat desakan dari Republik Islam Iran. Negeri para mullah makin gencar menyuarakan ambisi perang sampai titik darah penghabisan. Bahkan Teheran berpotensi melawan Amerika menggunakan modifikasi rudal Tomahawk. Menurut laporan, militer Iran berhasil memungut Tomahawk AS yang gagal meledak di sejumlah titik serangan saat perang kemarin. Kabarnya, rudal dengan daya jelajah 2.500 km itu sedang coba direplikasi agar bisa digunakan IRGC. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi justru mengomentari kerugian fatal AS yang diakibatkan perang melawan Iran. Warga Amerika diberitahu bahwa mereka harus menanggung biaya perang yang melonjak akibat pilihan perang terhadap Iran. Abaikan kenaikan harga bensin dan gelembung pasar saham. Penderitaan nyata dimulai ketika utang AS dan suku bunga hipotek mulai melonjak. Wan prestasi pinjaman mobil sudah mencapai level tertinggi dalam 30 lebih tahun. Semua ini sebenarnya bisa dihindari. Dengan kata lain, Amerika sebenarnya sudah hampir 100% ditaklukkan oleh Iran. Tetapi Trump masih saja tidak mau mengakui dan menganggap peperangan ini dimenangkan oleh Amerika. Tetapi hampir semua sadar jika perlakuan Trump memerangi Iran sudah di luar batas. Rentetan pengkhianatan Paman Sam mulai mengguncang di tubuh pemerintahan. Monica Witt, seorang mata-mata yang bertugas menggembosi Iran, malah membelot. Wanita kelahiran Texas ini membocorkan segudang informasi penting dari Washington. Membelotnya Monica bikin FBI kalang kabut setengah mati. Mereka menyiapkan upeti sebesar $200.000 atau 3, miliar rupiah untuk bisa menangkapnya secara hidup-hidup. Sandal kodok dari brand Pose ini sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan dunia melawan tirani Amerika Serikat. Donald Trump dipermalukan habis kutu dan lawan.
Bagaimana pendapatmu? Apakah satu dunia akhirnya bakal bersatu melenyapkan Amerika Serikat pimpinan Donald Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.